Apa yang terjadi kalau kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang? Markus pasal 11 ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini, dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa kepada Tuhan, masih ada ganjalan kepada orang lain, masih ada rasa tidak senang sama orang lain, maka yang terjadi, doamu akan buntu, doamu akan tersumbat. Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita doakan dapat ada hasil, apa yang kita kerjakan dapat ada hasil. Karena kalau kita berdoa, kalau kita bekerja, selalu masih ada ganjalan, masih ada rasa tidak senang sama orang lain. Nah, itu sebab di sini penting, jangan sampai doa kita terhalang, jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Pastikan firman Tuhan hari ini mengajarkan, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum kau bekerja. Ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum engkau berdoa. Bahkan ayat sebelum dalam perumpamaan tentang kerajaan surga mengenai pengampunan, dalam Matius pasal 18 ayat 19 diceritakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow. Jika 2-3 orang, gak perlu banyak-banyak, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Kata sepakat artinya simfoni, harmonis, bersama, kompak, setuju. Jadi jika visimu yang dari Tuhan ingin tergapai, sepakatlah dengan Tuhanmu, lakukan firman-Nya. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sama sekali tidak cocok, gak suka sama kita? Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau dia sendiri gak berkenan sama kita? Pastikan kita jadi orang yang berkenan sama Tuhan, yaitu dengan belajar mengampuni orang-orang yang melukai kita. Berat, I know. Tapi saya kasih tahu, ketika Anda belajar mengampuni orang, maka Anda bukan menyembuhkan orang itu saja, Anda menyembuhkan hatimu sendiri. Kalau Anda mau hidup dalam sukacita, belajar mengampuni. Karena 1 menit Anda menyimpan pahit, 1 menit Anda kehilangan damai sejahtera. 1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. 10 tahun Anda menyimpan pahit, kebencian, kedengkian, maka 10 tahun Anda kehilangan sukacita. Penting di sini untuk kita mendapatkan sukacita dalam hari-hari yang sekarang kita jalani. Karena kondisi seperti ini ada kondisi yang tidak mudah. Caranya untuk kita bisa memiliki hati yang penuh dengan sukacita, belajarlah untuk melepaskan kasih. Jika doa keluargamu ingin dijawab, sepakatlah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Karena ketika kita melukai mereka, maka doa kita terhalang. Jika target perusahaanmu ingin tercapai, sepakatlah dengan pemimpinmu, dengan karyawanmu, dengan rekan sekerjamu. Bisa saling bahu-membahu, tidak saling sikut-sikutan, tidak iri-irian, tidak saling menjelekan satu sama lain. Belajar juga untuk jangan merugikan customer, karena kalau Anda merugikan customer, maka Anda kehilangan kepercayaan. Saya belajar sama istri untuk selalu sehati, sepakat supaya doa kita terjawab. Itu sebabnya biasanya setiap kali akhir tahun, saya bersama istri berdoa meminta visi Tuhan untuk tahun yang baru bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Dan yang menarik, selama kami sehati, tidak ada visi dan doa yang tertunda. Bahkan setiap kali kita mulai masuk bulan Oktober, visi kita mulai tergenapi, doa-doa kita mulai terpenuhi. Tapi begitu saya mau sesuatu, istri saya tidak setuju, atau sebaliknya istri saya berdoa untuk sesuatu, saya tidak sehati, biasanya doa kita tidak dijawab oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kami pastikan bahwa setiap hari hati kami ini betul-betul tidak saling melukai, hati kami ini beres. Makanya kalau ada kemarahan, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai dibawa sampai besok-besoknya, dibereskan supaya doa kita tidak terhalang. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.